DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar menggelar rapat dengar pendapat terkait pemberhentian sementara Kepala Desa Kamatubun F. Ira Ratu. Kepala Desa Kamatubun telah dilaporkan oleh warga Desa Kamatubun soal dugaan penyalahgunaan pendapatan asli daerah atau PAD yang berjumlah kurang lebih ratusan juta rupiah. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 1 Emma Labobar yang didampingi Sekretaris Komisi 1 John Rangkoratat. Anggota Komisi 1, 2, dan 3 masing-masing memberikan pendapatnya, seperti yang dilakukan Sekretaris Komisi 1. Iya baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang saya hormati Pak Wakil Ketua, Bapak Ibu dan Komisi 1 dan 2, Pak Sekretaris Sekretaris 1 dan 2, dan yang terhormat Bapak Bupati dan pemohon. Memang di usia seperti Pak Faduk ini kalau menjadi kepala desa di desa sebesar Kamatubun itu luar biasa sebenarnya ya, karena dengan jumlah DPT yang 2000 lebih di usia yang muda Bapak diberikan kesempatan untuk memimpin negeri itu, bagi saya Bapak luar biasa. Tetapi ketika hari ini Bapak berada di sini diberhadapkan dengan beberapa persoalan, itu juga pertanyaan bagi saya. Apakah betul-betul Bapak melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak? Saya mencoba mengkaji beberapa laporan yang saya baca. Mungkin saya ke Pak Sekretaris Gubernur Daerah. Apakah memang seperti laporan ini pengembalian itu yang pertama atas nama Bapak Faduk, Kepala Desa, Sekdes dan Kaum Keuangan? Yang tidak salah, saya tidak salah dengar, ternyata Bapak Sekdes ini sekarang menjabat, tidak salah, menjabat Kepala Desa Kamatubun. Sementara mereka ini bertiga berada dalam kasus yang sama. Lalu kalau misalnya saudara Faduk ini dinonaktifkan, lalu saudara Sekdes tidak dinonaktifkan, dianggap menjadi penjabat, apakah itu bisa diberikan penjelasan? Berikan di forum yang terhormat ini. Informasi sampai. Terima kasih. Terima kasih yang terhormat Bapak Sekretaris Komisi 1. Pertanyaan ditujukan kepada Bapak Sekretaris Ketua. Silakan. Terima kasih Bu Wakil. Saya langsung saja menjawab pertanyaan yang terhormat Bapak Rangko, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan, teman pemeriksa itu menemukan ada tadi indikasi kerugian keuangan desa yang bersama DPRD, dan penanggung jawabnya itu Pak Kades, Pak Sekdes, dan Keuangan. Kami secara normatif melaporkan kepada Bupati sesuai rekomendasi kami itu bahwa yang bertanggung jawab ini Bapak Tiga ini sama kedudukan dan tanggung jawabnya. Tetapi pada saat misalnya Pak Sekretaris Desa itu sekarang ditunjuk sebagai PLH Kepala Desa, itu kami tidak dilibatkan. Ya, karena itu menjadi ranahnya PND dan bagian hukum. Itu saja, terima kasih. Dilanjutkan yang berapa Bapak Sekretaris Komisi 1. Iya baik, terima kasih Bu Fina. Saya berharap Pak Sekretaris Inspektur ini juga menjadi perhatian sebenarnya. Sehingga tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua bahwa memang kalau memang dia harus diperiksa atau tidak. Karena kasus-kasus seperti ini, saya dengar di Serang itu hampir 7 tahun Pak Sekretaris dan keluarga. Saya paham betul soal karakter orang Serang. Dan kasus ini sementara ditunggu ini. Kita tidak tahu bahwa pengambilan keputusan nanti di lembaga ini seperti apa. Lalu direspons oleh pemerintah daerah seperti apa, kita tidak tahu.
Kalau baik ya baik, tapi kalau buruk ya saya tidak tahu. Nah, oleh sebab itu terhadap kasus ini saya mau mencoba bertanya lagi ke Pak Sekretaris Inspektur Daerah yang lahir baru. Misalnya kasus belanja si kurang tahun baru ada tidak salah 5 poin. Belanja ini termasuk belanja mobil ini, apakah dia masuk di 180 juta itu, 180 juta itu, ataukah itu dia tidak termasuk? Terima kasih, Informator Sumpit. Disilakan Pak Asep, Inspektur. Baik, terima kasih Bu Wakil. Jadi langsung saja Bapak, itu termasuk di dalam seharusnya pemilu. Terima kasih. Dilanjutkan Sekretaris Komisi. Iya baik, terima kasih. Memang itu Pak, yang saya tunggu. Kalau memang itu termasuk, sebenarnya tadi disampaikan oleh Pak Gosek tidak banget sebenarnya kasusnya. Hanya Bapak menyalahgunakan kewenangan Bapak. Betul. Kalau belum ada kewenangan, tapi Bapak jangan lupa bahwa uang ini bukan punya Bapak. Jadi kalau dibilang Bapak tidak tahu, bagi saya Bapak keliru. Kalau Bapak tidak tahu, tapi bukan punya Bapak, jangan. Itu mestinya. Nanti kalau sudah jadi masalah, kita bisa berasumsi kiri kanan bahwa dia tidak tahu, saya tidak tahu, tidak. Bapak sudah disumpah punya Bapak yang punya Bapak, tapi kalau punya rakyat ya punya rakyat. Lalu PPD di desa itu kalau yang mereka melaporkan ini kan PPD Bapak sebagai perwakilan masyarakat di desa. Saya serius. Itu berarti betul-betul bahwa Bapak tidak menyertakan mereka. Mereka merasa mereka sebagai perwakilan masyarakat di desa itu tidak dipakai, tidak diperhatikan oleh kepala desa. Dan hari ini Bapak ada di sini itu karena atas laporan PPD sebagai perwakilan masyarakat. Kalau itu tadi Pak Yan sudah itu, kalau dihitung tambah pengembalian ya hampir balance lah begitu. Karena Bapak pakai betul, uangnya terpakai. Tetapi itu tidak dalam regulasi, tidak dalam musyawarah mufakat. Bagaimana Bapak bertanggung jawab pada masyarakat? Masyarakat bisa dengar Bapak. Sementara tidak ada bukti. Itu persoalannya. Nah, oleh sebab itu sebenarnya saya menuntut harus ada pecahan. Karena proses Bapak diberhentikan sementara ini proses dari bawah, dari pimpinan kecamatan baru ke pemerintah daerah. Supaya jangan terkesan bahwa kita lempar batu sembunyi tangan, tidak boleh. Tidak boleh. Supaya kita tahu betul-betul. Sebab kalau misalnya sekarang Bapak dinonaktifkan, sementara Bapak dan Sekda sebenarnya dalam kasus yang sama, lalu saya mau bertanya, ini ada apa? Kan begitu. Ada apa? Sebagai perwakilan masyarakat di sini wajib saya tanya, ini ada apa? Kasihan juga. Nah, oleh sebab itu dari semua pikiran-pikiran kami yang berkembang, saya berpendapat seperti ini pimpinan. Kalau memang ini masih bisa, tadi disampaikan oleh terhormat Pak Ketua, Bapak pendekatan, misalnya pemerintah daerah dikasih Bapak waktu. Kalau Bapak pengembalian ADD bagi saya betul, karena itu yang tidak ada bukti. Tetapi yang PAD ini kalau dihitung dengan apa yang tadi Bapak belanja, hampir 11 Oleh sebab itu coba dikomunikasikan lagi, mungkin pribadi dengan pimpinan. Tetapi kami yang ada di lembaga ini akan mencoba untuk memberikan rekomendasi. Tidak mencoba ya, memberikan rekomendasi. Mudah-mudahan rekomendasi ini didengar oleh pimpinan dan Bapak diaktifkan kembali. Pak Sekretaris Inspektur, saya tahu betul ini karakter beliau karena saya di Serang lama, tetapi semua yang kami sampaikan ini nanti terpulang juga
kami berharap juga setelah lintas ini mungkin ada pendekatan-pendekatan struktural daerah dan pemerintah daerah soal kasus Kamatubu ini kasus cukup besar. Sekretaris Inspektur, dan saya katakan sekali lagi ini menyangkut keamanan negeri itu. Dan saya berharap ini bisa dibedah baik-baik supaya jangan sampai menimbulkan resistensi bagi masyarakat di Pulau Seram. Sekian dan terima kasih pimpinan, saya kembalikan. Terima kasih yang terhormat Bapak Sekretaris Komisi 1 atas pikiran yang baik untuk menanggapi apa yang disampaikan atau dijelaskan tentang persoalan yang dibahas oleh Komisi 1 dan Komisi 2. Selanjutnya saya persilakan Bapak Wakil Ketua 1 yang terhormat untuk menggunakan hak bicara. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat saya. Saya langsung saja. Dari awal saya mendengar dari Wakil Ketua, Ketua Komisi dan Sekretaris dan teman-teman anggota DPR yang lain sudah berpendapat. Saya cerita sedikit kejadian yang saya alami di desa Thailand Dalam. Tidak salah, kemarin ada pengembalian tidak salah itu 100 juta lebih. Tidak salah. Ini yang saya berikan pemahaman bagi masyarakat desa Dalam yang sementara mau calon kepala desa. Kalau kita mau calon kepala desa benar-benar kita harus sudah siap. Kita harus siap. Kita tahu bahwa itu keuangan negara, kita harus atur bersama dengan BPD. Ini yang saya selalu berikan pemahaman kepada masyarakat desa Dalam. Yang berikut, saya tadi dilihat di poin yang tadi ke pertama dengan yang kelima ini tradisi sera. Tradisi sera ini sudah lama. Tadi Bapak mengeluarkan anggaran itu ada 30 juta, ada 20 juta. Saya kasih contoh. Di desa Dalam, tradisi di desa Dalam tidak pernah pakai dana desa. Ini saya kasih contoh. Nah, itu kita berbondong-bondong, pemerintah memberikan beban kepada masyarakat yang menjaring, yang kumpul beras itu bersuah. Ini saya kasih contoh. Makanya saya mau bilang, kalau setiap calon kepala desa yang dia mau calonkan diri harus dia punya manis. Manis itu manajemen keuangan itu harus pintar untuk mengatur sesuatu. Karena ini apa, ini uang negara. Ini uang negara. Saya kasih contoh setiap kegiatan apapun, jangan pemerintah desa Dalam pakai daripada dana desa. Tapi kemarin terjadi salah pergunakan yang bendahara itu ada pengembalian 100 juta di desa Dalam. Jadi kita berharap untuk Bapak mantan Kadis Kamatubu, saya mohon maaf, saya tidak di sini saya tidak berpikir yang negatif terhadap Bapak. Kalau memang itu Bapak merasa kebenaran, Bapak harus ada punya pendekatan langsung kepada Bapak Bupati atau Bapak Sekda. Kalau ini memang merasa Bapak tidak salah, ini saran pendapat saya. Karena tadi saya lihat di sini bahwa Bapak Kadis itu sampaikan ini adalah satu paket dengan Bapak Sekretaris juga. Tapi ternyata yang dinonaktifkan Bapak Kadis. Nah, ini jangan pertimbangkan kami di sini. Kita harus berikan kepada Ketua Komisi dengan Ibu Wakil, dengan Sekretaris Komisi. Harus kita menyulat. Kita memberikan ini kepada Bapak Bupati. Karena apa? Mengapa sampai Bapak Kadis dinonaktifkan sementara Sekretaris ada aktif? Ini kita harus pertanyakan hal ini. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih yang terhormat Pak Wakil Ketua 1 atas pikiran menanggapi persoalan yang terjadi. Kesempatan berikut karena saya mau menggunakan hak bicara, pimpinan rapat saya serahkan sementara kepada Pak Sekretaris Komisi 1. Terima kasih pimpinan atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan sebagai pimpinan saya persilahkan pimpinan untuk menggunakan hak bicara. Terima kasih yang terhormat Pak Sekretaris Sekretaris Komisi 1 sebagai pimpinan rapat sementara, mempersilahkan saya menggunakan hak bicara.
mohon maaf saya langsung saja, banyak persoalan yang terjadi dan banyak juga pikiran yang terjadi. Saya singkat, padat, dan jelas. Saya mau sampaikan begini. Kalau jujur dan takut Tuhan, maka semuanya tidak akan terjadi pada saat ini. Mohon maaf Pak mantan Kades ya. Selain sebagai mantan Kades, saya juga salah satu warga dari 51 Sera. Dan saya juga tahu karakter orang Seranya itu bagaimana. Walaupun saya orang rumah salut bertetangga dengan Kamatubu. Saya mau sampaikan begini. Bukti-bukti yang disampaikan dalam laporan atau permohonan dari Bapak ini, saya berasumsi begini. Seandainya bukti-bukti atau etiket baik yang Bapak sampaikan lewat bukti-bukti ini sebelum ada panggilan dari Irban atau ada pemberitahuan bahwa ada penyalahgunaan keuangan dana desa dan lain sebagainya. Kalau itu sudah dilakukan, maka saya berpikir tidak akan terjadi sedemikian. Dari penjelasan yang disampaikan oleh baik dari Bapak Sekretaris Inspektur maupun Pak Irban II yang menangani langsung kasus ini. Bahkan sampai sekarang pun, ya Pak Irban II karena bukti-bukti belum sampai, beliau menganggap bahwa itu temuan. Karena itu kelalaian. Kenapa kelalaian? Karena pada saat tiba akal. Persoalan sudah terjadi, baru Bapak mau menanggapi itu. Sebenarnya kalau sebelum atau mungkin pada saat peringatan pertama itu sudah ada etiket baik, kalau itu sudah dilakukan, maka tidak terjadi demikian. Tetapi Pak Irban II, saya mau sampaikan begini. Mungkin pada saat itu pengamatan Kades ini kasihan. Ya, siapa yang sudah trauma atau dilema? Pada saat itu mungkin drop, tidak bisa berpikir. Kok bisa begini? Ya mungkin tadi kita mendengar penjelasan yang disampaikan oleh mantan Kades bahwa menerima hak hanya bulan Desember. Kalau beliau dari Januari sampai sekarang sesuai dengan aturan atau regulasi yang berlaku, hak beliau itu masih disampaikan atau diberikan kepada yang bersangkutan, pasti saya pastikan beliau pasti cicil. Satu kelalaian yang dilakukan itu yang tadi saya sampaikan, mantan Kades itu lalai, bukan salah tapi lalai, karena memang beretiket baik. Beretiket baik itu setelah waktu yang diberikan dari inspektur kepada Pak mantan Kades saudara Pak Kiaman Iraratu. Dan kalau sudah begitu, bukti pun tidak disampaikan kepada inspektur, yang inspektorat. Bukti tadi disampaikan Pak Irban II yang menangani masalah ini. Sebenarnya ada keringanan-keringanan yang diberikan dari pemerintah daerah dalam hal ini melalui inspektorat kepada Pak Kiaman Iraratu. Tetapi itu yang tadi saya sampaikan, bukan kesalahan tetapi kelalaian dan tidak jujur. Saya mau sampaikan tidak jujur untuk menjawab atau mengantisipasi persoalan yang terjadi pada diri Bapak. Saya juga mempersoalkan lagi seperti apa yang disampaikan oleh Sekretaris Komisi 1. Tadi kami dua berunding dan kami dengar Pak mantan Kades, Pak Sekdes dan Kawal Keuangan. Mereka tiga ini dalam lingkaran persoalan yang kita bahas pada hari ini dari pagi sampai sudah sore ini sangat disayangkan. Satu saja yang kena, Pak Sekdes dan Kawal Keuangan bebas. Bahkan Sekdes diberikan jabatan sebagai PJ Kades. Wow. Tidak tahu apa yang terjadi telah setan. Pak John tahu, Pak Sekretaris Komisi 1 tahu karakter orang Serang. Saya lebih tahu karena saya orang Serang.
bukan lagi orang Matulus, tapi sekarang saya orang Serang. Saya sedikit cerewet itu karena dari Serang, dan saya tahu orang Serang punya karakter. Jangan sampai persoalan ini masyarakat Kamatubun sekarang ini mereka hanya menunggu keputusan. Tetapi sebagai anak-anak Serang, saya berharap tadi yang duduk ini mereka semua hampir orang Serang. Kenapa saya sampaikan begitu? Dua yang turun sana mereka adalah bagian dari Serang. Karena ada dalam pemilihan 2. Bayaran apalagi, para korat apalagi, yang pimpin apa juga orang Serang. Persoalan apa sih yang tidak bisa kita selesaikan? Tetapi saya mau sampaikan sini bahwa kita adalah anak Tuan Lola. Ini bisa diselesaikan. TTPA kurang tetap ditegakkan. Jangan lalu salah satu irbat dari Serang lalu sudah mungkin main IPA, daun dan lain sebagainya dan bisa diselesaikan. Tidak. Mari kita serahkan ini. Sudah ditangani oleh pihak inspektorat. Biarlah diselesaikan secara sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang terjadi. Jangan kita gegabah. Pendekatan kekeluargaan sangat saya mendukung seperti apa yang disampaikan oleh rekan-rekan terdahulu. Apa sih yang kita tidak bisa selesaikan? Pak Bupati menjadi bupati itu bukan untuk orang-orang tertentu. Menjadi bupati untuk melihat masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar, termasuk saudara Habib Jamal Iraratu. Oleh sebab itu, ego buang, mari kita jujur untuk menghadapi persoalan ini. Kejujuran itu mahal. Kalau ketong sikapi dengan tulus hati, maka semua itu akan bisa terselesaikan dengan baik. Demikian dari saya dan saya kembalikan kepada Yang Terhormat Bapak Sekretaris Komisi.